semuanya, selamat datang di channel aku. Ketemu lagi sama aku, Ulfa Dian. It's like I feel it for the first time. Been thinking about you all night. I've been searching for this all my life. You're just my type. I've been looking for a boy who can treat me right. Your dark hair with those eyes so bright. They look into my soul and it sparks my life. Can I take you there? Like it was the first time. Do you remember? Can I take you there? Udah lama banget ya aku nggak bikin video, dan I have to say sorry buat semua subscribers aku, terutama buat kalian yang mungkin nungguin konten-konten aku tapi akunya malah ngilang dan nggak ngepost. Sebenarnya aku tuh nggak yang bener-bener ngilang, aku masih aktif sosmed, cuma nggak tahu kenapa aku tuh ngerasa kayak sibuk aja, tiap mau bikin video tuh kayak ada aja gitu halangannya. Dan setelah lama aku off, akhirnya aku ngepost sesuatu juga, yeay! So, di video kali ini aku bakalan ngebahas gimana sih caranya untuk merevisi naskah cerita Wattpad kita. Nah, tahap revisi ini sangat penting ya teman-teman, tapi masih sering diabaikan sama penulis. Kebanyakan penulis jarang ngelakuin revisi cerita karena membosankan ya. Kita sebagai penulis Wattpad, terutama yang masih pemula nih, pasti kayak buta kan, kayak nggak tahu gimana caranya merevisi cerita, nggak tahu mana-mana aja yang harus direvisi. Dan kita pun pasti juga akan merasa cerita kita itu baik-baik aja tanpa harus direvisi. Padahal sebenarnya enggak, revisi cerita itu pasti perlu. Apalagi tuh kalau kita buru-buru update ngejar deadline, pasti kita nggak sempet dong buat revisi. So, aku bakalan bahas itu semua, tapi kalian jangan lupa buat klik tombol like and subscribe-nya untuk membantu channel aku supaya bisa lebih berkembang lagi. Ngomongin soal revisi cerita, tujuan kita merevisi cerita adalah untuk menyempurnakan cerita kita. Yang namanya manusia ya, kita pasti ngelakuin kesalahan kan, entah itu secara sadar ataupun enggak. Sama halnya kalau kita nulis cerita, pasti ada aja tuh kan yang salah, entah itu dalam penulisannya atau typo, terus ejaan yang belum benar, terus ada juga adegan-adegan yang nggak penting yang malah bikin cerita kita bertele-tele. Terus ada juga yang namanya kita itu punya plot hole kayak gitu. Sebenarnya kapan sih proses revisi itu dilakukan? Menurut aku, proses revisi itu sebaiknya dilakukan saat kita sudah menyelesaikan cerita kita ya teman-teman. Jadi kalau kita udah selesai nulis dari awal sampai akhir, itu kita baru boleh melakukan revisi. Loh, kenapa? Emangnya nggak bisa kalau revisi sambil ceritanya jalan? Bukannya nggak bisa, cuma kayak nggak tepat aja dan malah bikin cerita kita itu nantinya tuh kacau. Gini deh, sebelum kita menulis cerita, kita pasti bikin outline kan, gambaran besar dari cerita kita mulai dari prolog sampai ending. Kayak yang aku contohin di sini tuh, aku udah nulis awalnya kayak gimana dan endingnya bakalan kayak gimana. Jadi misal nih, kalau di tengah jalan kita ngelakuin revisi, kayak tiba-tiba pengen nambah tokoh baru atau nemu konflik yang lebih menarik, terus kita masukin lagi ke dalam outline-nya, ke dalam cerita kita. Nah, itu otomatis kita menambahkan sesuatu yang di luar dari outline kita kan. Jadi pastinya outline kita bakalan ada yang berubah, dan ending yang udah kita tentuin di awal pasti juga bakalan ikut berubah juga. Udah gitu kita harus mikirin lagi ke belakangnya harus kayak gimana. Penyelesaian masalah atau penyelesaian konflik yang sebenarnya udah kita tentuin di awal, kita harus bekerja berkali-kali lagi buat mikirin lagi ya, karena ada perubahan yang kalian lakuin di revisi di tengah jalan tadi. Jadi lebih baik kita tuh selesaiin dulu cerita kita sampai akhir. Kalau kita ngerasa cerita kita masih kurang pas, masih jelek, masih ngerasa nggak enak buat dibaca, ya nggak masalah, karena kita bisa melakukan revisi buat ngebagusin lagi. Nah, buat kalian nih yang udah selesai nulis ceritanya, jangan seneng dulu karena masih ada tahap revisi. Tahap revisi ini nggak bisa dilakukan dengan mudah juga ya teman-teman, karena ada penulis yang udah terkenal pun tahap revisinya itu bisa sampai 1,5 tahun, sementara nulis novelnya tuh cuma 1 tahun. Nah, emang nggak mudah, apalagi kalau naskahnya tuh mau dikirimin ke penerbit, pasti proses revisinya harus super teliti banget kan. So, gimana sih caranya ngerevisi cerita dan apa aja sih yang harus direvisi? Bentar. Kalian tahu gak? Aku dibeliin ayam dong. 2 lagi. Kayaknya aku bikin video sama ditemenin mereka.
jatuh. So, gimana sih caranya buat ngerevisi cerita dan apa aja sih yang harus direvisi gitu kan? Biar kalian nggak bingung, aku bakalan kasih tipsnya apa aja sih yang harus direvisi. Jadi ini adalah tips untuk merevisi cerita. Guys, ayamnya berisik jadi aku pindahin. Yang pertama adalah merefresh pikiran. Nah, ketika kita udah selesai nih nulis ceritanya, kita tuh jangan langsung untuk melakukan revisi. Aku tadi udah bilang kan, banyak penulis yang gak melakukan revisi karena bosan. Jadi gini, saat kita menulis cerita, kita otomatis akan membaca cerita kita secara berulang-ulang kan, untuk memastikan yang ini udah pas atau belum, yang itu udah pas atau belum. Jadi, feel yang kita dapat itu gak akan sekuat saat pertama kali kita membaca. Dan kalau kita tetap ngeyel untuk melakukan revisi, otomatis kita pasti nggak akan menemukan kesalahan karena kita ngerasa cerita kita udah sempurna. Jadi kita perlu merefresh pikiran kita dulu untuk menghilangkan ingatan-ingatan tentang cerita kita, entah itu dengan liburan, maraton drakor, atau baca-baca cerita lain, terserah. Aku yakin 100% saat nanti kita balik lagi ke cerita kita, kita pasti akan menemukan kesalahan. Entah itu adegan yang kurang pas atau hal-hal yang harus ditambahin. Intinya kita bakalan lebih teliti lagi. Next, yang kedua adalah revisi karakter. Pastiin karakter yang ada di dalam cerita kita itu benar-benar berguna untuk keberlangsungan cerita kita. Terus penokohnya kalian harus pastiin udah sesuai atau belum sifatnya. Misalnya si A antagonis ya dia harus judes. Terus kalau misalnya si B protagonis ya dia harus penyabar kayak gitu kan. Dan pastiin juga setiap karakter itu punya ciri khas. Misalnya si B kalau ketawa mirip kambing, atau cewek si A kalau ketemu cogan bisa langsung mimisan kayak gitu kan. Pokoknya terserah kalian. Dan yang pasti jangan lupa juga buat nambahin keunikan terutama pada karakter utama biar terlihat menonjol dan biar pembaca itu langsung tahu ini loh karakter utamanya. Dan yang terakhir, pastiin karakter kalian tuh punya identitas lengkap kayak orang biasa kayak gitu, karena itu kan membuat cerita kalian terasa lebih nyata dan real. Yang ketiga adalah revisi alur. Mungkin kita masih ngerasa kalau cerita kita itu bertele-tele, jadi kita bisa meringkas cerita kita lagi dengan menggabungkan, menambahi, atau mengurangi narasi kayak gitu kan. Kalau misalnya nih ada adegan berbeda bab yang bisa digabungin, ya kenapa enggak? Terutama adegan yang sama sekali nggak berefek terhadap cerita kita. Mau adegan itu ada atau enggak, cerita kita pun tetap sama, itu mending dihilangkan aja. Apalagi adegan yang fungsinya itu cuma untuk memanjang-manjangkan bab aja. Terus misal nih kita pengen ngerubah dikit alurnya dengan menambahkan konflik, itu nggak apa-apa. Atau mungkin kalian ingin menambahkan ide-ide baru, itu juga nggak masalah, silahkan. Asal alurnya tetap mengalir dan nyambung. Next, yang keempat adalah gaya penulisan. Gaya penulisan ini aspeknya tuh banyak banget ya teman-teman, mulai dari EYD, penggunaan huruf kapital, tanda baca, pembenaran typo, penulisan dialog, penyampaian narasi, dan masih banyak lagi. Terus aku juga mau nekenin di gaya storytellingnya itu harus konsisten ya teman-teman. Misalnya nih si tokoh A kalau ngomong tuh selalu menggunakan kata saya, tapi nanti di tengah-tengah ada kata aku, itu menurut aku masih belum konsisten. Atau misalnya nih si tokoh A tuh punya hobi ngelukis, tapi dari awal cerita sampai akhir cerita itu nggak ada adegan dia ngelukis. Menurut aku itu masih belum konsisten juga dan masih harus dibenahi. Untuk menjaga konsistensi cerita itu emang nggak mudah ya teman-teman, karena terkadang kita tuh lupa juga kan. Nah itu fungsinya kita melakukan revisi. Oh iya, satu lagi tentang sudut pandang. Nah penggunaan sudut pandang ini menurut aku juga harus konsisten ya teman-teman. Jangan terlalu menggunakan banyak sudut pandang, karena pembaca itu juga suka bingung gitu kan kalau terlalu banyak sudut pandang. Kayak misalnya bab 1 itu sudut pandang pertama, bab 2 sudut pandang ketiga, terus bab 3 balik lagi ke sudut pandang yang pertama. Ngomongnya kenapa belibet sih? Tips yang terakhir, yang kelima adalah cek fakta. Saat kita membaca cerita kita dan kita menemukan hal-hal yang masih nggak logis, kita harus buru-buru buat benerin agar bisa diterima sesuai nalar kayak gitu kan. Caranya adalah dengan kita melakukan riset.
Misalnya nih, tokoh kita tuh mau liburan ke Swiss ya, kita harus cari tahu pemandangan di sana itu kayak gimana, suasananya kayak gimana, jalanannya kayak gimana. Terutama di bagian profesi nih yang paling rentan, itu tuh bener-bener harus dilakukan riset dengan benar supaya kita itu nggak salah juga. Misalnya di cerita kita ada profesi dokter atau pilot ya, kita harus benar-benar riset, cari tahu tentang pekerjaan itu. Nah, terus ada juga nih adegan yang menurut aku kurang masuk akal tapi masih sering dipakai, yaitu adegan kebetulan. Gak apa-apa kalau diceritakan itu ada banyak adegan kebetulan, tapi juga please jangan terlalu sering juga, karena nggak wajar juga kan, masa kebetulan sebanyak itu ya kan. Nah, itu dia tips dari aku. Yang terakhir, aku saranin kalian untuk minta bantuan teman kalian atau siapapun untuk membaca cerita kalian, minta pendapat mereka, cerita kalian itu udah pas atau belum, feel-nya udah dapet atau belum. Karena ada tuh penulis yang nggak bisa memposisikan diri sebagai pembaca, karena ya masih ada ego-egonya kan, pasti mereka merasa cerita kita udah oke kok gitu kan. Tapi kita juga harus open minded juga untuk menerima kritik dan saran dari mereka. So, segini aja video aku kali ini, semoga bermanfaat dan sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye.